Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Coding, channel yang akan membahas seputar mobile development, khususnya menggunakan Flutter. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan seri slicing UI kita, yaitu membuat UI dari food delivery. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti seri ini, silakan teman-teman bisa mendownload starter template-nya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Bagi teman-teman yang sudah mendownload starter template-nya dan merunning aplikasinya, maka akan tampil kurang lebih seperti yang tertera di layar bagian kanan, yaitu di sini ada app bar dengan title material app bar, lalu di bodinya ada widget center, di mana di dalam widget center ada widget text hello world. Sekarang kita akan mulai dengan membuat tampilan dari app barnya. Kita akan mulai ya. Di sini ada leading, di mana di leading ada icon, lalu ada titlenya food delivery, lalu di bagian action ada tombol text buttonnya cart, dan juga untuk temanya di sini background colornya yaitu color.gray kalau nggak salah ini, dan juga untuk color primary-nya orange ya. Langsung saja ya kita buat ya. Yang pertama, di bagian title kita ganti namanya menjadi food delivery. Kemudian kita hilangkan tampilan dari banner debug-nya, yaitu debug show checked mode bannernya kita isi dengan false. Jika kita save maka akan hilang ya banner debug-nya. Kemudian untuk mengatur background dari scaffold-nya kita ganti dengan theme, yaitu theme data, dimana di dalam theme data kita atur scaffold background colornya yaitu color.gray 50. Oke, tujuannya apa kita mengatur scaffold background colornya? Nantinya jika kita punya banyak page atau screen di mana root dari page atau screen tersebut adalah widget scaffold, kita sudah tidak lagi perlu mengaturnya satu persatu dari page atau screen yang kita buat. Cukup diatur di sini sekali, maka akan bisa digunakan di beberapa widget lainnya. Selanjutnya kita atur warna primary-nya dengan parameter color scheme, yaitu color scheme dot from swatch, pilih copy width, kita atur primary-nya yaitu colors titik deep orange accent. Kita save, maka akan berubah color dari app bar-nya. Sesuai ya. Lalu selanjutnya kita edit untuk app bar dan kita tambahkan leading serta action button-nya. Sini untuk home akan saya hapus. Kita akan buat widget yaitu home screen, dimana ini akan error karena kita belum punya widget home screen. Kita buat di lib, kita buat di sini folder namanya screen, lalu di dalamnya kita buat file namanya home underscore screen dot. Di dalam home screen kita buat stateful widget stf. Di sini bagi teman-teman yang ingin mendapatkan snippet atau shortcut yang ketika kita stf muncul beberapa pilihan seperti ini, teman-teman bisa menginstal extension di VS Code namanya ini Awesome Flutter. Yes, Awesome Flutter snippet. Teman-teman bisa install ini ya, supaya dapat shortcut yang memudahkan teman-teman untuk membuat aplikasi. Oke, kita buat stateful.
dimana kita beri namanya adalah home screen. Jangan lupa kita import materialnya, save. Lalu di sini di kontainer kita buat scaffold widget. Nah, jika kita import di bagian main.nya home screen, kita save, maka akan tampil ya. Nah, kelebihan dari tadi scaffold background colornya, teman-teman tidak perlu lagi mengatur di setiap scaffoldnya. Ini ya, ada parameter namanya background color. Nah, kalau teman-teman sudah membuat sekali di sini, maka teman-teman setiap menggunakan widget scaffold pada page atau screen yang lain, teman-teman sudah tidak perlu mengaturnya satu persatu lagi. Baik, kita hilangkan fontsnya. Kita buat pertama adalah ebar. Parameter ebar butuh widget ebar. Lalu kita buat title-nya, dimana title-nya diisi dengan widget text. Kita isi tulisannya adalah food delivery. Kita save, maka akan tampil tulisan food delivery. Bagi teman-teman yang menggunakan simulator, maka akan secara otomatis title dari ebar sudah di tengah ya, atau rata tengah. Jika teman-teman menggunakan emulator, maka ini akan secara default akan tampil di sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah default dari emulator. Sedangkan di simulator, maka defaultnya adalah di tengah. Oleh sebab itu, ini ya, kita atur parameter center title-nya biar selalu ke tengah, kita beri nama, kita isi true, maka dia akan selalu di tengah, baik dari simulator maupun emulator. Selanjutnya kita masukkan leading, dimana kalau kita lihat di previewnya, leading ini butuh namanya icon button ya. Kita buat yaitu icon button. Di sini membutuhkan dua parameter wajib, yaitu on press dan icon. Untuk on press sementara kita buat anonymous function dulu. Lalu untuk iconnya kita isi widget icon. Dalamnya kita panggil icon.account circle. Kasih koma, kita save, maka akan sudah tampil ya. Ini masih terlalu kecil, kita perbesar dengan mengubah size-nya di sini di parameter icon buttonnya, icon size kita kasih 30 pixel, maka sudah kelihatan besar ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita tambahkan action buttonnya. Action button itu yang ini di bagian cardnya ini action button. Nah, ini kita tambahkan, berarti dia menggunakan widget text button ya. Kita buat di sini sekarang action, parameternya dimana action ini butuh itu ya, dimana action ini adalah sebuah parameter yang dapat diisi dari list of widget, kumpulan widget-widget. Baik, karena tadi cuma satu, kita buat aja yaitu text button. Di dalam text button juga terdiri dari dua parameter, on press dan child. Untuk on press-nya kita buat seperti leading tadi, yaitu anonymous function. Untuk chat-nya kita buat text, dimana sementara kita tulis dulu namanya card. Oke, kalau kita save, maka tidak tertampil apa-apa ya, karena secara default color pada action button itu akan sama seperti color dari ebarnya. Oleh sebab itu kita style ya si teksnya, style text style, lalu kita ganti colornya colors.white. Kita save, lihat
sudah tampil ya. Sekarang kita sesuaikan dengan previewnya, yaitu card spasi kurung penutup 5. Nah, 5 ini didapat dari mana? Yaitu dia didapat dari data kalian user ya. Jadi berapa jumlah pesanannya. Ini card. Kita ambil ya sekarang ya. Kita tampilkan, yaitu card spasi kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kita masukkan dengan menggunakan string interpolation, yaitu ini tidak boleh ya, harus kita buang costnya karena kita menggunakan variabel ya. Kita panggil current user, kita import dari data titik card, kita ambil cardnya titik length, kita save, maka akan tampil 5 ya. Kalau kita cek datanya ada 5 ya cardnya ya, 1 2 3 4 5. Oke, mantap. Ini kita sekarang besarkan font size nya supaya sesuai dengan tampilan preview yang diinginkan. Kita edit di home screen nya, yaitu di tekstilnya untuk font size nya 20 pixel. Kita save. Nah, sudah sesuai ya kurang lebih ya dengan previewnya. Oke teman-teman, itu saja untuk video hari ini. Selanjutnya kita akan membuat search bar-nya ya. Di video selanjutnya kita akan membuat search bar-nya. Nih, kita akan membuat bagian ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.